Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa hadir pada hari Minggu ibadah hari ini. Semua orang muda Tuhan, kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya setiap kita yang hadir hari ini bisa menjadi murid yang teladan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur apa yang telah Dia kerjakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang gagal Bapa. Maafkan kami jika kami tidak sungguh-sungguh. Maafkan kami jika kami tidak setia dan taat kepada-Mu Bapa. Hanya pujian syukur kami yang bisa kami naikkan kepada Engkau Bapa. Bukan hanya nyanyian tapi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur
Terima kasih Tuhan, Kaulah yang dahsyat Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sebentar kami ingin mulai ibadah kami, Engkau pimpin dari awal dan hingga akhirnya. Roh Kudus menyertai setiap kami yang ada, bahkan kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak, biar bisa mengajarkan kami mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami tidak izinkan suatu kuasa apapun di luar kuasa Tuhan mengganggu konsentrasi setiap kami yang ada. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kepada. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokus akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami untuk menjadi seperti seorang murid untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau Tuhan yang setia.
Tuhanlah yang menolong hidup kami, Tuhanlah yang memulihkan hidup kami, bahkan Tuhanlah yang menjadi penyembuh dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Kami percaya dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, bahkan kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup kami. Dan kami berdoa, kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, Tuhan begitu baik. Sekalipun di luar cuaca dingin, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Puji Tuhan. Ketika terjadi penyalipan dan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan pada waktu Yesus melakukan perjalanan pelayanan yang terakhir selama 40 hari sebelum dia terangkat ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, pada waktu itu para murid-murid mulai tidak lagi di Yerusalem, tetapi mereka mulai berpencar. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan di sana, banyak saudara-saudara telah tersebar. Dan salah satu tempat yang mereka tuju pada waktu itu adalah Antiokhia. Dan saya melihat di tempat ini terjadi hal yang hebat. Terjadi hal yang luar biasa di sana. Bahkan pada waktu itu di ayat yang ke-26 dikatakan untuk pertama kalinya orang percaya di sana disebut sebagai Kristen. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di Antiokhia lah menjadi pusatnya agama Kristen di sana. Dan saya melihat di kota ini terjadi hal-hal yang dahsyat. Tetapi bukan karena pekerjaan seorang hamba Tuhan yang besar, tidak. Terjadi pada pekerjaan Tuhan yang dahsyat, pertumbuhan gereja orang-orang percaya di sana begitu luar biasa. Yang pertama karena memang karya Tuhan membangkitkan gereja yang ada di Antiokhia, dan itu memakai orang-orang biasa. Jadi bukan orang-orang yang hebat, bukan rasul-rasul yang hebat, tapi lewat murid-murid pada waktu orang-orang biasa saja. Tapi karya Tuhan membangkitkan gereja dengan begitu luar biasa. Dan di Antiokhia itu terbentuknya suatu penginjilan yang luar biasa. Jadi para murid pada waktu itu melakukan penginjilan di mana-mana. Dan itu juga memakai orang-orang yang biasa. Artinya Tuhan tidak memakai orang-orang yang hebat dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu tanggal 6 Februari, Tuhan menghancurkan kota Turki. Tuhan meluluhlantahkan kota Turki. Oleh apa? Gempa. Yang menjadi perbatasan, dan kota Antalya itu ada di tengah-tengah perbatasan antara Turki dan Suriah. Dan di sana terjadi kehancuran yang hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti pulang ke rumah menyelidiki kota Turki, 89% itu adalah kepercayaan kepada agama yang lebih banyak. Saya menyangka mungkin 1% orang Kristen yang ada di sana. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, 0,5% di sana ada orang yang disebut sebagai Kristen. Hanya 0,5. Saya beberapa minggu ini melihat, memperbandingkan, membaca beberapa macam literatur. Bahkan saya melihat video-video yang ditampilkan di YouTube mengenai kota Antioquia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, tidak ada cacat celah kota Antioquia ini. Sehingga disebut di sana, dikatakan jemaat yang ada di sana, di sanalah pertama kali disebut Kristen. Tidak ada cacat. Saya cari apakah ada teguran Tuhan kepada kota Antioquia. Tidak ada. Yang hanya terjadi, hanya 7 gereja dalam kitab Wahyu yang Tuhan sebutkan. Dan semuanya itu berpusat dan ada di tempatnya, negara yang bernama Turki. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di dalam kitab Wahyu, coba kita lihat dulu kitab Wahyu. Di dalam pasal yang ketiga atau dari pasal yang kedua, di sana ada jemaat yang dikatakan jemaat Efesus, kota Efesus. Ada jemaat di Smyrna, ada jemaat di Pergamus, ada jemaat di Tiatira, ada jemaat di Sardis, ada jemaat di Philadelphia, ada jemaat di Laodikia. Itu 7 nama kota yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu, dalam pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, ada 5 teguran yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia. Mengapa demikian? Yang saya menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, mengapa pusat agama kekristenan pada waktu itu yang sekarang, akhirnya yang sekarang hanya tinggal 0,5%. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kota yang dikatakan pusat agama Kristen pada waktu itu. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi ada teguran yang Tuhan berikan bagi gereja-gereja Tuhan di sana. Di dalam kota Efesus yang pertama Tuhan katakan adalah, di sana Tuhan menegur kota Efesus karena apa? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Banyak orang zaman dahulu bersemangat untuk pergi beribadah. Dan kalau saya melihat situs-situs yang ada di
Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, cinta kita kepada Tuhan tidak boleh pudar. Cinta kita kepada Tuhan harus berapi-api. Sehingga kenapa? Alkitab mencatat bahwa dalam kitab Wahyu, dalam jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, cinta mereka itu menjadi tidak lagi seperti semula, meninggalkan kasih yang mula-mula, tidak lagi bersemangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan menegur jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Dan saya yakin dan percaya hari ini biarlah teguran ini menjadi teguran milik kita bersama. Bukan milik Bapak Ibu Saudara saja, tetapi juga menjadi teguran dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya saya dan kita semua tidak meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tapi kita tetap terus berapi-api. Kita tetap semangat terus di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun situasi yang sulit, sekalipun mungkin ada orang-orang yang mengecewakan hidup kita, tapi kasih kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Teguran yang kedua kepada jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Dalam pasal yang kedua, saya langsung melompat dalam ayat yang ke-12 kepada jemaat Tuhan di Pergamus. Dalam jemaat Tuhan di Pergamus ini, orang-orang percaya di sana menjadi orang-orang yang lebih percaya kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mereka toleransi terhadap ajaran-ajaran palsu. Mereka menjadi toleransi, mengiyakan. Itu pun yang terjadi kepada jemaat yang ada di Tiatira. Pergamus dan Tiatira itu adalah jemaat yang percaya kepada pengajaran yang tidak benar. Toleransi kepada ajaran-ajaran palsu. Mereka mudah disesatkan, bahkan mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Ini terjadi di jemaat Tuhan di Pergamus. Ini terjadi di antara jemaat Tuhan di Tiatira. Kenapa? Toleransi, menerima. Dulu pernah sekali ada jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Satu kali dia bercerita kepada kami sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan. Dia katakan, Bapak, Ibu, Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya dikunjungi oleh Bapak ini. Dia suka memberikan saya sebuah selebaran. Dan waktu saya membaca selebaran itu, saya katakan, Bapak dan Ibu, ini bukan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia katakan untuk di minggu berikutnya, Bapak ini datang lagi. Saya terima selebarannya. Lalu dia katakan apa? Saya memberikan ongkos karena kasihan kepada orang ini. Tidak ditolak, diterima. Dengan alasan apa? Orangnya memang datang. Sudah datang karena nggak enak, karena diberikan sebuah selebaran dan diberikanlah ongkos kepada orang yang datang ini. Saya katakan, tolak Bapak, Ibu. Pengajaran ini pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolak. Cerita lagi di minggu selanjutnya, tidak bisa ditolak, tidak enak, sungkan. Saya seumur umur belum pernah usir orang. Saya belum pernah. Siapapun yang datang saya akan terima dengan baik. Tapi satu kali orang yang melayani orang ini, teman-temannya pun datang karena dicarilah orang-orang Kristen. Saya katakan dengan tegas, keluar dari rumah saya, pergi sekarang. Saya ngomong bukan dengan lembut, saya ngomong dengan mata yang melotot, dengan suara yang kencang. Keluar. Kamu bukan melakukan penginjilan menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi menjadi orang percaya kepada Yesus diputar balik untuk percaya kepada hal yang tidak mempercayai Tuhan sebagai Tuhan
Pemerintah saja melarang. Bukan hanya demikian, dia tidak percaya kepada sebagai Yesus itu Tuhan, Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Kita tidak boleh toleransi. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, berdirilah di atas kebenaran firman Allah dan tolaklah itu. Jangan toleransi, nggak enak. Oh, ini nggak enak. Jangan. Hari ini kita harus berdiri di atas kebenaran firman Allah, terhadap pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka Bapak Ibu Saudara harus menolaknya. Jangan bilang suka, jangan bilang nggak enak. Suatu saat Bapak Ibu Saudara akan pulang kembali ke surga. Pulang ke surga atau kemana? Tapi kalau engkau sama seperti Alkitab katakan, percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kau akan kembali ke surga. Ini yang harus kita pegang teguh. Dan hari ini kita tidak boleh main-main tentang pengajaran Bapak Ibu Saudara. Hari ini banyak sekali orang berkhotbah bersaksi. Suatu saat saya didatangi oleh seorang pemudi yang katakan setiap hari dia WA saya, "Tante, saya dapat video ini, benar gak sih? Tante, saya dapat video ini, benar gak sih?" Akhirnya saya nonton dulu tuh videonya, baru saya ngomong lagi. Nonton dulu, ini tidak benar. Saya pengajaran yang begitu banyak lewat media-media sosial yang hari ini gampang sekali, mudah sekali untuk dapat kita akses dan kita lihat. Tapi kita harus belajar sesuai dengan perintah Tuhan. Kepada jemaat yang ada di Pergamus dan Tiatira, kita harus menolak setiap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang selanjutnya dalam jemaat yang ada di Sardis, itu di dalam pasal yang ketiga. Saya akan membawakannya jemaat Sardis dan Laodikia. Itu dalam pasal yang ketiga. Ini hampir-hampir sama jemaat yang di Sardis dan di Laodikia. Alkitab katakan dalam pasal yang ketiga itu jemaat-jemaat yang di Sardis itu dikatakan hidup tapi mati. Mereka hidup tapi mati. Dan dikatakan selanjutnya tidak ada pekerjaan yang sempurna. Kalau dalam jemaat yang ada di Laodikia dikatakan di sana suan-suan buku.
ingat baik-baik, itu semua adalah titipan. Kalau Tuhan mau ambil, dalam sekejap mata Tuhan akan ambil. Itu hanya titipan. Sehingga kita tidak boleh hidup diatur oleh uang, tapi kita harus berdiri di atas keuangan. Kita nggak boleh hidup diatur oleh uang, karena kita harus ingat baik-baik. Sama seperti khotbah pada hari Minggu yang lalu, Bapak Gembala katakan harta yang paling bernilai itu adalah Yesus Kristus. Harta yang paling bernilai itu adalah Yesus Kristus, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati Tuhan, saya bersyukur, karena itu yang menjadi doa kami setiap pagi. Tuhan berkati jemaat Tuhan, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, kasih sehat, kasih kuat, kasih berkati Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang susah, saya pun ikut susah. Kenapa ikut memikirkan bagaimana keadaan situasi jemaat kita? Karena itu adalah gembala. Tugas sebagai seorang gembala yang ikut memikirkan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, saya senang, saya sungguh senang. Sekalipun mungkin saya tidak menikmatinya, ikut menikmatinya, saya tetap senang. Saya bersuka cita jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dulu naik sepeda, ya, OS, ya, baru roda 2 bisa ngegas, puji Tuhan, saya bersyukur. Diberkati Tuhan, roda 4, puji Tuhan, saya bersyukur. Sampai roda 6, roda 8, saya bersyukur. Ya. Saya bersyukur. Sampai roda 3, kalau roda 3 itu helikopter, saya pun akan bersyukur. Ya. Tapi menjadi pertanyaan kita semua, apakah karena berkat Tuhan membuat kita jauh daripada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan loh buat kita semua. Apakah karena berkat Tuhan jangan sampai membuat kita menjauh daripada Tuhan? Berkat itu hanya titipan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kelolalah dengan takut akan Tuhan. 5 teguran kepada jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu. Dan ada 2 gereja Tuhan yang Tuhan puji. Yang pertama adalah Semirna. Di Semirna itu Tuhan memuji ketaatan, kesetiaan mereka dalam berjuang menghadapi kesusahan dan kemiskinan. Mereka susah, Bapak Ibu Saudara. Mereka miskin. Untuk makan saja, jemaat Tuhan yang ada di kota Smyrna itu mengalami kesulitan. Tapi mereka tidak pernah tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak pernah tidak setia kepada Tuhan. Mereka tetap terus menunjukkan ketaatan mereka. Mereka tetap terus menunjukkan kesetiaan mereka, berjuang dalam kesusahan dan kemiskinan yang mereka alami. Dan berapa banyak dari kita seringkali ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan dan kemiskinan mungkin yang kita alami, seringkali kita tidak taat dan kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Ini terjadi di kota Smyrna. Sudah miskin, sudah susah, mengalami lagi penganiayaan, tapi mereka tetap taat, mereka tetap setia, mereka tetap berjuang. Iman mereka tetap mereka taruh hanya kepada Tuhan. Sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Tetapi jemaat Tuhan yang ada di kota Philadelphia, mereka dengan terus tekun untuk menantikan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, ditulis di sana, jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, mereka dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kesusahan boleh hadir, masalah boleh datang, tapi baiklah kita semua menjadi orang
orang-orang yang berjuang terus di dalam Tuhan. Bahkan kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca literatur tentang kota-kota ini, saya menangis sedih di dalam hati saya. Karena kota ini ada di satu negara yang tadi awal saya sudah katakan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kota Antioquia itu menjadi pusatnya kekristenan yang ada. Tapi hari ini hanya 0,5%. Hanya 0,5%. Kemana mereka? Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kalau hanya kita yang duduk dalam gereja. Jangan kita hanya bangga waktu kita sendiri yang datang duduk di dalam gereja. Karena generasi penerus kita di mana? Ini di mana generasi penerus kita? Seringkali kita lupa. Kita hanya sibuk dengan urusan kita. Bapak Ibu Saudara, ke surga itu nggak boncengan loh. Nggak boncengan. Suami bonceng istri, bonceng anak, langsung ke surga. Enggak. Ke surga itu masing-masing. Menjadi pertanyaan saya, pada waktu itu, pada zaman ini semua orang percaya. Tetapi generasi penerusnya yang kemudian menghilang. Sehingga hari ini hanya tercatat 0,5%. Menjadi kerinduan saya bagi kita semua hari ini. Bukan hanya saja kita yang diselamatkan, yang percaya sebagai Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi anak kita, cucu kita tetap terus berada dalam hadirat Tuhan. Kalau hari ini suami kita, istri kita belum hadir, anak-anak kita belum hadir, doakan mereka. Karena ini adalah masalah menyangkut mengenai kehidupan. Dan ini sangat penting. Sangat penting sekali. Karena ini menyangkut kehidupan. Kita tidak hanya memberikan makan, kita tidak hanya memberikan minum, kita tidak hanya membesarkan anak-anak kita, tapi kita patut juga melihat, merawat iman mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini apa yang Tuhan tegur dalam hidup kita? Apakah kita seperti Efesus? Apakah kita seperti Pergamus? Apakah kita seperti Tiatira? Apakah kita seperti Sardis dan Laodikia? Atau kita juga dipuji oleh Tuhan seperti jemaat yang ada di Smyrna dan di Philadelphia? Ini menjadi tugas kita bersama, menjadi teguran kita bersama untuk kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya udah pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Karena kami tahu, karena saya tahu, kita semua tahu, lewat firman Tuhan lah ada satu jaminan, ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
tetap punya cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Kita tetap berapi-api, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Masalah persoalan tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seringan dengan khotbah minggu lalu, Yesus itu adalah harta yang paling bernilai, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sungguh-sungguhlah kau di dalam Tuhan, supaya Tuhan melihat imanmu di dalam dunia ini. Kita mau kembali akan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita mau naikkan pujian dengan setiap kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Pada saat Tuhan pagi hari ini kami berdoa untuk suami kami,
kami yang duduk di atas, memberkati kami yang duduk di bawah Tuhan, kami yang di depan, kami yang di belakang. Dan kami berdoa pada saat pagi hari ini, ketika ada di antara jemaat Tuhan yang datang dengan masalah, yang datang dengan persoalan, dengan tantangan kehidupan, dengan segala sakit dan penyakit, kami bersatu hati, kami berdoa, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kemenangan. Bahkan ketika kami memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap doa-doa kami. Ketika kami maju, ketika kami melangkah, biarlah kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang bertugas. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah menguji muliakan nama Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Bapak memberkati setiap kami. Persembahan yang ada Tuhan, yang persembahan yang ada boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap pekerjaan, sekolah, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ade Siono tanggal 26 Februari hari ini. Tuhan memberkati.
Senin besok ya. Jadi saya sudah ucapin di Facebook, rupanya salah gitu. Beliau menulis di Facebook itu Senin kemarin, rupanya tanggal ulang tahunnya hari besok ya, besok. Tidak mengapa selamat ulang tahun, beliau tidak hadir hari ini, tidak hadir ya. Tanggal 4 hari Sabtu jam 5 sore akan diadakan ibadah pasutri pasangan suami istri. Kita akan membahas tentang relasi suami istri agar tercipta keharmonisan antara suami dan istri dan harapannya kepada semua keluarga. Sebab hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika suami istri relasinya tidak baik, berpengaruh kepada anak-anak ya. Dimulai dari suami istri mari datang pada hari Sabtu jam 5 sore tanggal 4 Maret 2023. Selamat datang kepada keluarga Bapak Stephen dan Ibu. Tuhan memberkati. Oma, selamat datang Oma. Kami bersuka cita untuk kehadiran Bapak Ibu. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang terus mendukung, mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Dalam doa-doa pribadi, Bapak Ibu mohon disisipkan doa. Sampai hari ini kita belum memiliki dana untuk membangun ya. Rumah sudah kita beli di sebelah untuk memperluas gereja. Tapi sebagaimana harapan saya, kalau kita sudah mencicil, berani mengambil rumah 5 tahun, untuk membangun pun saya percaya Tuhan yang mengadakan. Amin. Saya diminta buat proposal, tapi bulan April Bapak Ibu, yang saya bilang dapat dana 100 juta itu ya, bulan April. Jadi terus dukung dalam doa supaya ini bisa kita bangun dan kita perluas tempat ibadah. Kemarin pemilik rumah akan keluar akhir bulan ini, berarti 1 minggu ini beliau akan keluar dari rumah ini ya. Kita sudah memberikan toleransi sekitar 1,5 bulan ya. Ada 1,5 bulan beliau ada di tempat ini dan dia akan pindah pada akhir bulan ini. Doakan Bapak Ibu dalam doa pribadi dan saya mengundang dalam doa malam hari Kamis. Mari kita sama-sama bergumul untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya Bapak Ibu, bukan untuk nama-nama panitia yang terlibat di dalamnya, tetapi sama-sama kita berjuang untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami kembalikan pujian dan hormat hanya kepada Tuhan yang telah memungkinkan semua rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Saatnya Engkau menganugerahkan, mengaruniakan dan melimpahkan segala kemurahan dan berkat kepada setiap kami, kepada umat-umat Tuhan, atas rumah tangga dan keluarga, atas anak-anak dan orang tua, atas segala usaha dan pekerjaan. Apa yang dikerjakan dengan tangan kami Tuhan, biarlah Allah yang memberkati dengan berlimpah. Sebab kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Permohonan-permohonan dan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan setiap hari, Tuhanlah yang mendengar dan menjawabnya dari sorga untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dengan usaha dan pekerjaan yang mereka kelola. Kiranya Allah yang memberkati mereka dengan berlimpah. Segala rencana, segala apa yang akan mereka kejar, apa yang menjadi target mereka,
biarlah selaras dengan sekehendak Tuhan dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan, bagi Bapak Ati Suyono yang berulang tahun tepat hari ini. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula kasih dan cinta kepada Tuhan, memberkati rumah tangga dan keluarga. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, bagi Saudari Luciana Soyong Tuhan. Hamba tetap memohon anugerah-Mu, kasih karunia-Mu berlimpah atas hidupnya. Mengalirlah bilur-bilur-Mu atas tubuhnya yang sakit, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Berdoa bagi Ibu Apung yang sakit pada bagian pinggang, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus, agar ibu ini dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Usaha-usaha sidang jemaat Tuhan, Tuhan yang memberkati dengan berlimpah. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan dipermuliakan. Berkati rencana kami untuk memperluas gereja, membangun rumah sebelah Tuhan. Biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan yang menyertai. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.